Sobat museum dimanapun berada, kita ketemu lagi di channel podcast Museum Talk ya, yang sekarang posisi kita ada di salah satu ruangan di museum. Kalau kemarin kita menggunakan latar yang ada di ruang pameran. Sekarang kita bersama Mbak Jawahir Soekarnawati. Kalau dari nama sih kita susah menebaknya ya, tapi yang jelas beliau ini Mbak, dipanggilnya Mbak Eeng kalau kita manggilnya beliau. Tapi kita kenalan dulu nih sama beliau. Boleh. Selamat, sudah sore ya? Sudah sore. Sudah sore. Jadi narasumber kita ini adalah salah satu peserta dari Sekolah Filologika kemarin yang sudah kita wisuda. Jadi dan ternyata beliau hadir sebagai lulusan terbaik. Nah, kita ingin melihat apa yang menjadi kriteria dari mentor sehingga memilih beliau sebagai lulusan terbaik dengan tugas akhirnya. Ini kalau kita lihat judulnya, sikap seorang istri berdasarkan dialog pada naskah Purwadaksina. Nah, gimana kabarnya Mbak? Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat seperti biasa. Baik. Dengan energi hampir 100%. Hampir 100%. Hampir 100%. Dan bisa diceritakan Mbak terkait dengan Sekolah Filologika kemarin yang dilaksanakan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Oke. Itu gimana prosesnya sampai mengambil tugas akhir dengan tema ini? Oke, jadi kemarin itu seperti biasa kita belajar aksara dulu dan lain sebagainya ya. Lalu kita dibagikan karena ini kelas lanjutan. Jadi tidak melalui proses dasar gitu, nggak melalui proses belajar huruf apa dan segala macam. Tapi kita langsung bertemu dengan naskah gitu. Jadi kita langsung dikasih naskah dan kebetulan saya mendapatkan naskah Purwadaksina gitu. Ini pilihan naskahnya dipilih atau memang ditunjuk? Ditentukan sama mentornya, ya Mami Agus. Judulnya naskah Purwadaksina. Bisa dideskripsikan nggak naskah ini terkait naskah apa? Jadi sebenarnya naskah Purwadaksina ini menceritakan tentang seorang kiai bernama Purwadaksina ya, yang meminta izin sama istrinya untuk pergi. Gitu. Jadi aku ingin pergi gitu ya, istriku untuk mencari kebenaran, untuk mencari agama dan lain sebagainya. Dan dia meminta untuk istrinya untuk kalau memang mau meninggalkanku tinggalkan saja, karena aku akan menghilang mencari kebenaran seperti itu. Ya begitu, jadi ada dialog sama istrinya, intinya yang mau minta izin gitu, agar kalau istrinya mau menikah lagi silahkan, kalau istrinya mau pergi silahkan, yang penting dia bilang aku mau pergi untuk mencari keagamaan, mencari kebenaran tentang agama, ya begitu, kalau mau pergi. Ini manuskrip yang penyebarannya itu di daerah mana? Di daerah di Lombok kah atau berasal dari Lombok sih seharusnya. Kalau dari penjelasannya Mami Agus ini dari Lombok sebenarnya kisah Ki Purwadaksina ini. Cuman untuk pastinya belum dicerangkan dengan ini sih sama Mami. Karena di naskahnya pun di kolofon ataupun di manggalanya pun tidak dijelaskan ya kalau ini tuh sebenarnya naskah yang disebarkan di daerah mana gitu. Enggak, karena jadi dia murni menceritakan ini adalah sebuah kisah dari Kiai Purwadaksina. Gitu. Oke, ini dari naskah. Ini bertuliskan apa, menggunakan huruf apa? Kalau hurufnya di aksara Sasak ya, pasti udah pakai aksara Sasak. Tapi kalau untuk bahasanya dia namanya Siji Sedasa. Nah, ini bahasa apa? Siji Sedasa itu kenapa dikatakan Siji Sedasa? Jadi dia satu kata itu dia punya makna banyak. Bahkan dalam bahasa itu dia bisa mengandung serapan dari Melayu ada, dari Jawa ada, dari Sasak itu sendiri ada, dari Bali bahkan ada, kayak gitu loh. Jadi memang benar-benar penulisnya si Amak Minasi Sayang ini menggunakan bahasa yang misalnya kalau di Sasak nggak ada, ya dia pakai bahasa Jawa kayak gitu. Jadi benar-benar bercampur. Tapi ini bahasa yang populer di masyarakat. Betul, tetap ada namanya Siji Sedasa gitu. Di masa itu, tapi ya kalau sekarang kira-kira masa itu tahun berapa? Kebetulan naskah ini ditulis di tahun 1543 kalau tidak salah. 1543. Betul. Itu backgroundnya pada masa Islam sudah menyebar. Betul, Islam sudah menyebar.
di apa namanya di Nusantara, khususnya di Lombok. Sudah di Lombok sudah. Karena kan untuk tulisan sendiri kan dibawa sama Campa ya di tahun 1000 di abad 10 gitu. Jadi udah menyebar di Lombok. Berarti ini cukup populer cerita ini di masyarakat Sasak. Sayangnya populernya di masa lampau. Jadi sebenarnya pernah kan mencoba waktu masa penulisan ini, coba cari di Pemawas, di segala macam itu. Mereka banyak bercerita kayak, oh Purwadaksina itu dibahas sama kakekku dulu, dibahas sama iniku dulu gitu. Jadi jarang ada yang ngebahas karena bahasanya mereka bilangnya bahasanya itu susah dipahami karena siji sedasa gitu. Jadi untuk zaman sekarang ini lebih banyak ngebaca naskah-naskah yang murni Sasak gitu. Karena bahasanya bercampur. Karena masih pakai siji sedasa, jadi menyusahkan bagi mereka untuk menyampaikan yang saat ini. Gitu, makanya Mami mengangkat naskah ini biar dikenal lagi oleh masyarakat bahwa ada loh kita punya naskah Purwadaksina. Naskah ini berlatar belakang tentang dialog. Betul. Dialog dalam hubungan suami dan istri. Nah, selain bahasa tadi dan manuskrip ini memang koleksi dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Betul. Kalau berdasarkan data inventarisasi yang saya cari, ternyata memang di sini disimpan di museum. Kondisinya masih bagus. Bagus, tulisan masih bisa terbaca dengan baik, kondisinya tidak ada retak, masih bagus semuanya. Oke, kita kembali ke cerita di dalam. Nah, pilihannya apa yang membuat naskah ini perlu diketahui oleh halayak ramai? Ini berdasarkan apa yang saya tulis atau secara keseluruhan aja? Berdasarkan tulisan dari. Oke, sebenarnya gini, kalau berdasarkan yang saya tulis kan saya mengangkat sikap seorang istri ya. Kalau secara logika nih, enggak sih, bukan secara logika, tapi secara aku pribadi, kalau suamiku mau pergi mencari kebenaran dan memaksaku untuk meninggalkan dia, terus memaksaku untuk hidup tanpa dia, tuh kayaknya aku sebel gitu, kayaknya ya. Kayaknya aku akan menjadi orang yang nggak mau aku ikut, mending aku ikut, atau misalkan aku nggak mau cari laki-laki lain kayak gitu. Nah, itu yang membuat aku penasaran, gimana sih sikap istrinya Purwadaksina menyikapi suaminya yang begini gitu. Akhirnya itulah yang membuat aku mencari dialog-dialog, respon-respon seperti apa, apakah dia akan seperti aku yang ngomel, atau malah dia menjadi orang yang lembut, seperti ternyata hasilnya adalah dia orang yang lembut. Berarti dialog antara Kyai Purwadaksina dengan istri. Istrinya dengan siapa namanya di dalam? Dewi Ratnaningrat. Dengan Dewi Ratnaningrat. Betul. Itu menggambarkan tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga saja atau dalam hal-hal yang lain juga? Sebenarnya aku fokusnya dalam rumah tangga, maksudnya dalam bagaimana mereka berdialog saja. Bagaimana si istri ini menyikapi keputusan-keputusan suaminya, bagaimana istri ini menyikapi suaminya dalam kayak gitulah, dalam apa ya bahasanya ya, berdialog aja gitu, bagaimana istrinya menyauti omongan suaminya kayak gitu. Di dalam naskah ini menggambarkan situasi masyarakat nggak saat itu, atau cuma relasi suami istri itu saja? Ini lebih membahas ke keagamaan sih. Jadi sebenarnya diselipin di situ kayak apa sih yang membuat suaminya tuh ingin pergi. Nah makanya sebenarnya sebagian besar dari isinya tuh kayak ngebahas makrifat, tauhid, sebenarnya ranahnya ke situ sebenarnya. Kayak gitu, penjelasan ke keagamaan sih sebenarnya. Berarti ada permasalahan dialog tentang ketuhanan. Betul. Jadi emang intinya tuh sebenarnya si Amak Minasih Sayang ini mau menjelaskan tentang agama itu sendiri, kayak tentang marifat, kayak tadi tauhid itu apa, rukun Islam, rukun iman dan segala macamnya, cuman dibalut dengan dialog dengan istrinya gitu, dengan bilang mau pergi lah gitu. Berarti dia mengambil mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan. Betul. Tapi dirangkai dalam dialog. Betul. Khususnya hubungan suami dan istri. Iya. Ada tidak dari lembaran-lembaran manuskrip itu yang mungkin cukup menarik ya untuk kita ketahui? Misalnya apa sih dialog di adegan yang mana kalau kita menggunakan adegan?
yang bisa cukup apa namanya ya bisa memberikan pengertian yang bagus tentang relasi suami dan istri. Oke. Jadi sebenarnya gini. Dalam dialog yang mana? Bisa enggak dijelaskan itu? Dalam dialog yang mana? Jadi gini, dalam satu cakepan itu, dalam satu lontar itu isinya dialog semua. Dan menurut saya, ini nggak karuan banget bilang saya, maaf ya Pak ya. Menurut saya semuanya itu menarik. Karena gini, jika kita fokusnya pada isi dari dialognya, itu udah ngebahas tentang ketuhanan, tentang segala macamnya itu ya. Tapi kalau mau ngebahas tentang bagaimana sikap dari suami dan istri itu, menurut aku semuanya menarik. Dari bagaimana cara istri menyautinya dengan lembut, dengan kata-kata manja, dengan kata-kata manisnya, kayak gitu ya. Istrinya tuh selalu begitu, setiap ngobrol sama suaminya gitu. Jadi menarik. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya menyebut dirinya sebagai hamba, kayak kaula, atau misalnya dia bilang kakanda sayang dan lain sebagainya, kayak gitu. Dia selalu menyebut itu. Kandaku yang mulia, kekasih hatiku, dan lain sebagainya. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak semacam frase-frase yang digunakan ya? Iya betul, ya begitu. Bisa enggak kita mengetahui kutipannya seperti apa? Oh bisa. Contohnya ya, misalnya ada dia bilang, apa ya, aku nyontek dikit ya. Misalnya di Pupu berapa ya? Aku cari dulu ya yang paling romantis. Misalnya dia itu bilang, misalnya aja terus dari tadi. Kayak, mana ya? Aku cari dulu ya Pak ya. Misalnya gini, Rabi Nira ngucap suaya sung bakti, misalnya gitu. Kawula ayun ruhe tuduhe sanunggal-nunggal, misalnya kayak gitu. Jadi di sini dia bilang kalau istrinya itu berbicara sambil menyembah gitu, sambil menyembah, hamba ingin diperintah satu persatu. Maksudnya diperintah itu dia ingin dibimbing, ingin dituntun gitu, satu persatu kayak gitu. Dia menyebut dirinya sebagai hamba. Terus ada juga dia menyebut suaminya dengan asih ingsun gitu, kekasihku. Itu dipupuk sekian gitu ya. Karena ini lebih banyak kan ya kutipan bahasa jelas. Jawanya. Sebenarnya sasak sih, cuman emang serapan Jawa. Cuman dia lebih ke sasak sebenarnya. Dominannya sasak. Ya itulah kenapa dinamain dia siji sedasa ya, karena memang serapannya banyak banget. Oke. Nah, dari dialog-dialog itu apakah masyarakat, kita masuk lagi ke tangkapannya. Nah, biasanya manuskrip ini akan diulas atau dibaca oleh masyarakat dalam kondisi apa? Kan biasanya kalau kita membaca ada beberapa situasi yang mengharuskan tangkapan Indarjaya untuk dibacakan di dalam prosesi-prosesi adat. Nah, terkait dengan naskah ini, di momentum apa biasa naskah ini sering diulas oleh masyarakat atau tokoh masyarakat? Menurut orang yang pernah saya tanya ya, katanya kisah ini tuh dibacakan bukan dalam bukan untuk adat sakral, misalnya bukan untuk acara adat tertentu gitu. Tapi memang untuk kayak pengajian sasak gitu ya, untuk memberikan kisah-kisah tentang ma'rifat dan segala macamnya, tentang tauhid, biasanya gitu. Atau mungkin sekedar berkisah tentang seorang suami dan istri, keromantisan suami dan istri ini yang pada akhirnya mereka akhirnya tetap bersama meskipun di surga dan lain sebagainya kayak gitu. Ini lebih banyak mengajarkan kepada kita masyarakat saat ini terkait dengan relasi. Benar. Nah, kalau kita dulu sering mengatakan relasi suami dan istri itu kan atas bawah. Iya betul. Nah, di dalam gambaran manuskrip ini gimana pencitraan seorang laki-laki terhadap istrinya atau sebaliknya itu seperti apa? Nah, itu luar biasanya Amak Minasih Sayang ya. Penulisnya namanya Amak Minasih Sayang. Awalnya saya juga berpikir bahwa Amak Minasih Sayang ini akan menggambarkan suami yang benar-benar otoriter misalnya begitu ya, atau suami yang patriarki. Jadi istrinya iya aja, inggih aja gitu.
Tapi ternyata setelah ditelusuri, dibaca pupuh per pupuh ya, ternyata istrinya ini juga pandai dalam memerankan dinamika perannya. Jadi dia tuh tahu kapan suaminya itu ingin didengar, kapan suaminya itu mampu menjelaskan. Jadi kapan waktunya dia menjadi wanita yang sangat ingin tahu gitu. Bahkan dia juga, si Ratna ini tidak segan-segan menyalahkan suaminya jika menurutnya suaminya itu sudah melewati batasnya atau melakukan kesalahan. Jadi Ama Minasi Sayang ini menggambarkan si Dewi Ratnaningrat ini tahu posisinya sebagai istri, kapan dia menjadi hamba, kapan dia menjadi setara, kapan dia menjadi hamba, kapan dia menjadi setara gitu. Kapan dia bisa menjadi penasihat untuk suaminya, kapan dia bisa menjadi anak yang kosong ketika dijelaskan oleh suaminya, kayak gitu. Itu sih biasanya. Berarti di sini ada proses memposisikan diri sesuai dengan peran. Betul, jadi dinamika perannya baik banget sih. Ada di dalam manuskrip ini ada tokoh lain selain 2 orang ini? Sejauh ini tidak ada. Sejauh saya melihat di 30 lembar pertama ya, itu tidak ada. Ada versi lain tidak dari naskah ini yang diketahui atau beredar di masyarakat? Karena misalnya kayak naskah Puspakarma, itu kan banyak versinya tuh. Betul. Kalau ini masih hanya monoversi saja, hanya satu versi saja. Kemarin saya sempat cari, ketemu judul yang sama, itu Purwadaksina dari Sunda di Jawa. Cuman setelah diteliti isinya berbeda, karena ternyata Purwadaksina kita yang Sasak ini diambil dari kitab Masdek namanya. Jadi aslinya itu namanya kitab Masdek, bukan Purwadaksina. Purwadaksina ini hanya tokoh, karena dia tokoh utamanya, jadi kebiasaan disebut oleh orang lama sebagai naskah Purwadaksina gitu. Jadi ternyata beda. Nah, untuk belum dilakukan sih pencarian lebih lanjut apakah ada yang sama atau enggak gitu, belum dilakukan. Oke, itu kan ada relasi rumah tangga, ada relasi ketuhanan, ada relasi yang sifatnya menggambarkan situasi. Nah, ada tidak, tadi sudah disampaikan, ada tidak bait-bait yang mungkin relevan untuk kita saat ini? Bait-bait yang relevan, misalnya terkait dengan ini kan sekarang banyak nih tingkat kita kan, kondisi perceraian kita tinggi nih. Wah, tinggi dan sekali. Kemandirian perempuan biasanya kan akan berakibat terhadap cara dia memperlakukan suaminya. Ya. Dan tergambar tidak dari manuskrip ini yang bisa menjadi solusi untuk kondisi kita saat ini? Oke, kalau dari Dewi Ratnaningrat ini sebenarnya karena fokusnya tadi ke dinamika peran ya. Sebenarnya gini, kalau dari Dewi Ratnaningrat ini dia mengajarkan kita untuk tahu, sadar bahwa suami itu kepala keluarga ya. Suami itu tetap atas sebenarnya. Suami itu adalah tetap nahkodanya. Jadi meskipun kita sebagai perempuan itu ingin didengar, kita sebagai perempuan itu merasa benar gitu ya, tapi ternyata kita juga harus punya adabnya gitu dalam menyampaikan itu ke suami, dalam memperlakukan suami kita kayak gitu-gitu ya. Jadi menurut aku kenapa sekarang ini banyak banget perceraian, karena kebanyakan perempuan itu tidak mau kita bilangnya kayak ingin didengar, terlalu ingin didengar sehingga dia lupa bahwa suami itu adalah kepala keluarga yang harusnya kita muliakan gitu. Seperti itu. Jadi ya begitu aja sih kayaknya yang ngebuat si Dewi Ratnaningrat ini dia sangat tahu gitu cara melembutkan hati suaminya gitu. Oke. Tapi di akhir cerita ini berakhir happy ending. Happy ending, alhamdulillah dia bertemu lagi bersama suaminya, hidup selamanya bahagia kayak di film-film. Nah, ini menarik bagi kita untuk mengulas, dan kita akan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, kita rencana strategis itu adalah museum yang berbasis penelitian. Nah, salah satu koleksi kita yang unggul adalah manuskrip. Kita memiliki 1275. Sekitar itu manuskrip,
dan mudah-mudahan ke depan itu menjadi nilai unggul kita dan kita bisa menggali ilmuwan, menggali nilai, menggali moralitas yang ada di naskah kuno. Terima kasih Mbak Eng. Iya, sama-sama Mudah-mudahan kita Pak bisa ketemu